Ya, seperti biasa sebelum melaksanakan pembelajaran, bagaimana pakaiannya? Apakah sudah rapi? Silakan cek. Rapi. Iya. Terus di sekitaran kalian ada sampah atau tidak? Tidak ada ya, aman ya? Oke, baik. Nah, sekarang silakan KM Rizky untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum melaksanakan berbagai rangkaian aktivitas, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Iya. Selanjutnya Bapak akan cek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tarida sakit. Tarida sakit. Adit izin. Siapa? Adit. Adit izin. Ya, siapa lagi? Faisal sakit. Faisal sakit. Ada lagi? Dinda Dinda, gimana Dinda? sakit. Oh, sakit ya. Ada lagi enggak? Enggak. Oh, ya, cukup ya. Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh ya. Amin. Dan yang sehat juga kita harus jaga kondisi gitu ya. Supaya kita tetap mengikuti pembelajaran seperti biasanya ya. Nah, untuk selanjutnya ya, kita tetap gitu ya dalam pembelajaran drama. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang drama. Bisa diperincikan, silakan Ranti. Di dalam drama terdapat 3 unsur. Yang pertama yaitu alur, yang kedua yaitu babak, dan yang ketiga yaitu konflik. Ada yang masih ingat nggak? Alur itu apa? Rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa. Ya betul Ranti. Terus babak? Yang lain? Potongan cerita. Potongan cerita. Dan tadi konflik. Masalah dalam cerita drama. Nah, untuk pembelajaran sekarang itu ada kaitannya dengan pembelajaran yang kemarin, gitu ya. Yaitu tentang memerankan salah satu tokoh drama yang dibaca atau ditonton. Ya, perhatikan ke layar terlebih dahulu. Nah, ya di sini ada kompetensi dasar, gitu ya. Kompetensi dasarnya itu mempertunjukkan salah satu tokoh drama yang dibaca atau ditonton secara lisan. Selanjutnya ada indikator, ya. Ini yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini, gitu ya. Yang pertama ada mengekspresikan salah satu tokoh dalam teks drama sesuai isi drama dengan tepat. Ada lagi yang kedua itu mengekspresikan tokoh drama sesuai dengan watak tokoh, gitu ya. Selanjutnya ada mengekspresikan sesuai dengan pelafalan yang tepat, intonasi yang tepat, mimik yang tepat, dan gestur. Ya. Nah, berlanjut juga di sana ada tujuan pembelajarannya, gitu ya. Melalui pendekatan saintifik, OPC dan TIPEK dengan model pembelajaran problem based learning dipadukan dengan role playing. Nah, peserta didik dapat, nah itu ya sesuai dengan ke-6 komponen dalam indikator. Ya. Baik. Nah, manfaatnya apa? Ya. Manfaatnya yang pertama itu kalian bisa meningkatkan pengetahuan tentang budaya. Karena dalam drama itu tidak jauh dengan budaya. Gitu. Maksudnya ada membantu siswa terampil berbahasa, ya, karena ada membaca teks drama, gitu ya, baca teks drama. Maksudnya ada menunjang pembentukan watak. Berarti kita misalnya menjadi seseorang atau orang lain, gitu ya. Misalnya kita sendiri itu udah pendiam, tapi kita memerankan tokoh misalnya hyperaktif gitu ya, yang cerewet gimana gitu. Nah, kalian harus bisa. Dan terakhir adalah mengembangkan cipta dan rasa. Karena untuk pembelajaran drama ini ya, tidak jauh dengan puisi gitu ya, harus dengan
penuh perasaan atau Penjiwaan. Selanjutnya, nah tahapannya, ya. Tahapan pelajarannya kalian nanti akan menyimak video dan tanya jawab. Selanjutnya ada diskusi kelompok. Setelah diskusi ada presentasi dan seperti biasa ada tanggapan dari kelompok lain. Dan yang terakhir ada pembuatan Refleksi dan simpulan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak? Tidak. Tidak. Iya. Selanjutnya, nah ini sistem penilaian. Ya. Ada 2 penilaian. Yang pertama penilaian sikap dan kedua penilaian Keterampilan. Sikap seperti biasa ada religius, ya tadi baca salam gitu ya. Terus sebelum belajar berdoa. Terus ada tanggung jawab, ya bagaimana kalian bertanggung jawab dalam pembelajaran kali ini gitu ya. Maupun itu dalam tugas ataupun dalam berkelompok. Selanjutnya ada percaya Diri. Nah, dalam percaya diri ini kalian harus percaya diri nanti tampil memerankan salah satu tokoh drama. Siap tidak? Siap. Nah ini penilaian keterampilan. Di sini ada 6 penilaian, gitu ya. Nah ini sesuai dengan indikator yang tadi. Ada apa? Isi dalam drama, terus Watak tokoh, pelawakan, intonasi, dan gimmick gestur. dan gestur. Ya seperti itu. Nah selanjutnya ada pertanyaan buat kalian. Menurut kalian, apa yang harus dipersiapkan sebelum memerankan tokoh dalam drama? Ajukan tangan, siapa? Iya, Renti, silakan. Yang harus dipersiapkan dalam memerankan tokoh dalam drama yaitu yang pertama yaitu isi dari drama. Jadi kita sebelum memerankan drama kita harus tahu apa isinya yang akan disampaikan dalam drama tersebut. Isi naskahnya. Iya, Pak. Iya, bagus. Ada lagi yang lain? Pak. Ya, Yudi dulu, silakan apa yang dipersiapkan? Persiapannya itu mental. Yang dipersiapkan itu mental untuk memerankan tokoh di depan. Ya, bagus. Terus ada lagi? Ya, silakan Winda, silakan. Harus ada naskahnya, Pak. Harus ada naskah. Iya, betul. Kalau tidak ada naskah, kita mungkin akan bingung ya, akan memerankan apa gitu ya. Bagus. Ada lagi? Aktor. Iya, silahkan. Harus ada aktor. Ya, jadi sebelum memerankan drama, kita harus jadi aktor nih. Siapa aktornya itu? Kita. Kita. Gitu ya. Baik. Kalian sudah paham ya? Ada yang ditanyakan dulu tidak? Tidak. Baik. Kalau begitu, kalian perhatikan ke depan ya. Bapak akan menampilkan sebuah video drama. Ini Bapak sudah dipotong ya menjadi 15 menit. Kira-kira ini mirip siapa ya? Pokoknya simak terlebih dahulu. Tadi kan aku sudah bilang, aku ini mampu hidup sendiri tanpa siapapun. Pak, Ibu tahu Bapak adalah laki yang hebat dan perkasa. Bapak bisa hidup sendiri, tak perlu siapapun. Tapi semua itu jangan membuat Bapak angkuh. Lagi pula, perkasaan Bapak tidak seperti dulu lagi. Jadi, selama 25 tahun ini, aku tak pernah kau anggap. Tak pernah kau hargai aku, Pak. Pak, Bapak. Apa Bapak lupa, Pak? Bapak lupa. Dulu,
Itulah aku. Pandai menegaskan golok, juga lihai menebas hati perempuan. Oke, kalau begitu, ayo merangkaklah. Merangkaklah engkau seorang diri ke kursi itu. Ayo, raih kursi ini dengan keangkuhanmu sang petualang. Ayo. Begitu banyak pelabuhan, begitu banyak negeri, begitu banyak perempuan. Tapi sekarang mana? Mana semua itu? Mana? Mana sang petualang? Mana? Mana semua itu? Mana? Assalamualaikum. Salam. Saja, nak. Ayo duduk. Bentar ya, bos habis. Terima kasih, Bu. Kopi, Bu. Minta bukti hasil kerjaanku dulu. Ini salah satu bukti hasil kejahatanku. Bapak. Dari dulu sampai sekarang saja. Pak, apa? Ini mati, Pak. Kapan? Hari tua kalian 3 menit terus, Pak. Kapan, Pak? Kapan bisa menikmati ketenangan, rasa tentram, kedamaian, dan kesejahteraan, Pak? Aduh, datang berkhotbah. Kamu tuh tak pantas berkhotbah di depan bapakmu ini, hah? Bapak, dengan mendak-mendak begitu, Pak, napasmu bisa habis. Jangan, Pak. Maafkan kata-kata anakmu ini. Saya hanya heran, Pak. Mengapa kita hampir-hampir tertinggal begitu? Merasakan nikmat yang diberikan oleh Tuhan, Pak. Itu saja, Pak. Aku tahu apa di balik nasihat-nasihatmu itu. Randu, sabar kau datang, kau selalu sedia berkhotbah. Pasang air muka baik. Pasti ada apa-apanya ini. Pasti ada maksudnya, kan? Bukan itu, Randu. Randu juga tidak mengerti, Bu. Apa maksud Bapak? Harusnya Bapak bertanya. Pak, kenapa saya tidak pulang? Tunggu ini. Ini kabar baik loh, Pak. Kabar baik. Randu, memangnya kamu dari mana, nak? Sempat khawatir loh. Bu, Randu melaksanakan ajaran Bapak, Bu. Apa maksudmu dengan ajaran Bapak, Randu? Randu habis kawin, Bu. Astagfirullahaladzim. Randu, kamu kawin? Iya, Bu. Kami tidak tahu. Masya Allah. Sempurnalah, Bu. Sempurnalah aku sebagai laki-laki, Bu. Jadi, ini artimu, ini istimewa kelima toh? 4 sehat, 5 sempurna, Bu. Saya Randu. hanya mungkin sejak ini Bapak saja, Bu. Setan. Tapi maaf, Pak. Kebun Bapak terpaksa saya jual untuk ongkos kawin, Pak. Pak. Pak, Bapak. Warisan ini. Warisan ini. Pak. Warisan ini. Pak, ini Bima, Pak. Anak bungsu Bapak. Anak yang akan selalu membantu Bapak, kapan dan di mana saja.
Kenapa saya? Bapak tadi pingsan, Pak. Pingsan. Pingsan? Iya, Pak, pingsan. Iya, tadi kami mau membantu Bapak. Lalu, Pak. Tapi begitu kami mendekat, Bapak sudah keburu bangun. Iya, Pak. Seandainya Bapak tadi masih pingsan, tentu kami sudah membawa Bapak ke tempat pembaringan dan Merasakan bagaimana anaknya kasih sayang kami. Khususnya saya, Pak. Sekalipun saya hanya anak bungsu, tapi kasih sayang saya kepada Bapak tidak akan pernah habis. Boleh dibilang saya adalah anak Bapak yang paling baik. Tapi benarkah saya tadi pingsan? betul, Pak. Tadi pingsan, Pak. Apa kalian tahu? Apa maksudnya? Bapak sudah tidak mau hidup lagi. Bukan. Bapak akan segera membenahi urusan duniawi dan menyerahkan pada kami. Alah, salah. Kalian harus tahu ya, Bapak pingsan harus tetap mandiri. Begitu. Tapi apa? Hah? Mengapa Bapak duduk di lantai? Iya, Pak. Kenapa Bapak tidak duduk di kursi saja? Iya, Pak. Atau pergi ke kamar dan tidur di ranjang saja, Pak. Ayo, Bu, bantu Bapak duduk di kursi, Bu. Ayo Kak, kita bantu ya. Sudah, jangan. Sudah. Bapak bisa sendiri. Sudah. Ini Bu. Wah. Bapak memang perkasa ya. Masalah. Ini mah, Kalau anaknya juga perkasa, Pak. kamu duduk di sini. Iya, Pak. Minggir. Mima, Iya, Pak. Bagaimana dengan rencana yang pernah kau bilang dulu? Kau jadi pulang ke kota? Oh, jadi dong, Pak. Saya kan selalu ingat nasihat Bapak. Oh, Mima, walaupun kamu perempuan, tapi kamu harus bisa seperti Bapakmu ini. Jadi petualang, mengalir. Bapak, Pak, saya yang akan meneruskan perjuangan Bapak. Mungkin lebih besar itu. oh, bagus. Lalu saya kok tidak ditanya, Pak? Alah, Randu, kamu juga harus ukir karya besar di sini. Melanjutkan perjuangan Ngeri, di Pak. bapakmu. Sehingga saya, bapakmu ini mau berkata, inilah anak sang petualang, sang pemberani, irisan darah, sang petualang. Tualang. Iya, kalau layar sudah terkembang, lebih baik mati di dasar laut daripada pulang ke pantai. Ya. Tapi, Pak, tapi Apa? bagaimana kalau Bapak mendengar dalam dekat ini? Saya belum punya apa-apa, Pak. Hasil kerja kantoran belum cukup untuk biaya mengukir sejarah bagi Bapak. Siapa bilang kamu memang sifat itu? Hah? Bukan, Pak. Bukan begitu, Pak. Kami hanya ingin membenahi dan meringankan Bapak dengan urusan dunia ini saja, Pak. Iya, Pak. Itu saja, Pak. Betul itu yang dikatakan Randu. Jangan rayuan yang selama ini kalian omongkan adalah doa agar aku cepat mati. Begitu? Alah, anak pertama, bungsu, sama saja menyesal membuat kalian. Pak, mereka bukan seperti itu. Tapi ujungnya ke situ juga, Bu. Pak, bukan saya, tapi Randu yang tadi menyebabkan Bapak pingsan. Pak, Randu jangan dipercaya itu. Kamu jangan ikut campur. Ini urusan laki-laki. Saya juga anaknya. Iya, maju pembela saya. Saya tidak ingin melihat beliau cedera, apalagi pingsan. Dasar kau tidak tahu malu. Ibu, Dasar kau tidak tahu malu.
cuma minta kalian ampun. Itu saja. Ibu sadar, sangat sadar. Ibu tak punya apa-apa untuk diwariskan. Ibu hanya punya kasih sayang untuk kalian dan untuk bapakmu sampai tualang. Maafkan ibu ya, Pak. Ibu tak ada artinya di hidup Bapak. Bapak adalah laki yang hebat dan perkasa. Bapak bisa hidup mandiri. Bapak tak perlu siapapun. Bapak tak perlu ada ibu. Maafkan ibu ya, Pak. Semua yang Bapak katakan tadi itu bohong. Yang perkasa itu bukan apa, tapi ibu. Ya, cukup ya. Nah, kalian tadi sudah melihat, sudah menyaksikan video Bapak ya gitu. Bapak waktu ujian resital drama di kampus itu tahun 2010. Gitu. Nah, kebetulan itu yang jadi aktor tokoh utama itu Bapak. Nah, baik. Baru nyadar? Karena pakai kumis ya. Nah, itu waktu Bapak lagi langsing. Kalau sekarang wah big boy. Seperti itu. Baru nyadar. Iya. Nah, selanjutnya Bapak ingin tahu siapa yang bisa menyebutkan apa isi drama yang telah kalian simak tadi? Siapa? Oh, silakan Rudi. Bahwa harta itu bukanlah segalanya, tetapi keluarga adalah harta yang paling berharga. Ya, bagus, tepuk tangan. Harta bukanlah segalanya. Yang tadi kan si sang petualang itu menangis ya. Bahkan tadi sempat shock gitu karena hartanya sudah Habis. oleh si anaknya Randu gitu ya. Namun di akhir ya kan? Di akhir dia menyadari bahwa harta itu bukan segalanya. tapi Keluarga adalah harta yang paling berharga. ya, mantap. Tepuk tangan. Selanjutnya watak tokoh. Saya Pak. Ya, silakan. Sang petualang wataknya keras, angkuh, memiliki segalanya. Namun di akhir adegan dia merasa sedih karena yang dipunya adalah keluarga dan dia sayang pada istrinya. Iya, Sekian. bagus. Tepuk tangan. Orang itu angkuh ya karena dia merasa segalanya gitu ya. Kan tadi juga apa? Dia menyebutkan bahwa akulah sang petualang, pandai menebaskan golok, juga pandai menebas hati perempuan. Aduh, Bapak jadi ingin kembali lagi masa-masa dulu. Ya, kayak gitu ya, keras gitu ya, sang petualangnya karena dia itu merasa segalanya itu punya. Terus tadi kan kita mendengar bahwa sering kawin ya, sama petualang sering kawin, tapi Bapak enggak gitu ya. Ya, dan selanjutnya kayak itu manusia juga gitu, enggak selamanya keras gitu ya, enggak selamanya misalnya galak gitu. Jadi ada beberapa hal yang membuat dia misalnya Berubah. jatuh, berubah gitu, sendiri. Ya, bagus. Terima kasih. Selanjutnya pelafalannya. Bagaimana pelafalan di video tadi? Saya Pak. Ya, silakan. Untuk pelafalannya setiap aktor jelas sehingga isi atau pesan mudah dipahami. Iya, jelas ya. Ada beberapa aktor tadi berdialog gitu ya. Iya, bagus. Tepuk tangan.
Selanjutnya dari segi apa? Intonasi. Siapa yang menjelaskan? Intonasinya bagaimana? Saya, Pak. Ya, silakan. Intonasi untuk beberapa aktor terutama pada emosi sedih dan marah. Ya. Tadi ada beberapa adegan yang saat marah gitu. Gimana gitu ya? Marah itu ya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi intonasi itu ke bawah tapi tetap suaranya itu lantang gitu. Apalagi kalau marah gitu. Akulah sang petualang. Gitu ya. Tinggi. Ya, tinggi tapi tetap pelafalan harus Jelas. gitu ya. Jadi bukan teriak gitu. Ya, tapi tinggi tapi kalau teriak kan woi. Teriak. Kalau teriak kan sambil manggil ya. Woi, kamu kesini. Itu teriak tidak? Tidak. Tidak. Tapi Ada agak tinggi gitu ya. Nah gitu, jadi ada beberapa teknik gitu ya dalam pembelajaran drama. Setelah intonasi apalagi? Mimik atau ekspresi. Ya, bagaimana tadi di video? Ada yang menjawab? Ya, silakan. Mimiknya sangat bagus dalam mendalami peran terutama sang petualang. Sangat bagus ya. Tadi ada beberapa ekspresi ya. Iya. Ekspresi marah, ada lagi ekspresi Nangis. sambil mengeluarkan air. Mata. Nah, gitu ya. Jadi mendalami peran gitu. Nanti juga kalian harus mendalami peran ya. Siap? Siap. Nah, yang terakhir setelah mimik ada gestur. Siapa yang ingin menjelaskan? Saya, Pak. Ya, silakan Linda. Gestur yang saya lihat dari video tersebut menurut saya bagus sesuai apa yang diceritakan. Ya. Ketika si petualang mengetahui, contohnya ketika si petualang mengetahui bahwa harta kekayaannya dijual oleh anaknya, terus dia terkena serangan jantung, lalu dia terjatuh. Seperti itu. Ya, jadi sesuai dengan kondisi atau Keadaannya. Jangan kalau harus berlari, ya, jangan geraknya harus lari. Apalagi kalau lari di tempat ini. Pokoknya banyaklah menarik kalau kalian ingin mendalami tentang Coran. ya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Kalian menjawab dari pertanyaan sampai tadi itu betul ya, betul sekali. Berarti kalian sudah siap untuk berdiskusi kelompok. Ya, semuanya tepuk tangan untuk semuanya. Ya, baik. Untuk sesi kelompoknya, gitu ya. Kemarin sudah dibagikan ya. Tetap minggu yang seperti minggu yang kemarin kelompoknya. Dan agak berbeda gitu ya. Karena sekarang kalian harus yang pertama itu menentukan tokoh, siapa yang jadi tokoh raja, misalnya siapa yang jadi ratu. Selanjutnya kalian harus mendalami peran terbagi di masing-masing ya, masing-masing dulu. Selanjutnya jika sudah dapat nih peran aku ini aktornya begini gitu ya, pemarah misalnya. Kalau aktor raja kan tenang gitu ya, tenang, bawah gitu. Nah kalau sudah dapatkan hal itu, kalian berlatih secara Individu. kelompok ya. Berlatih apa? Blocking gitu, bagaimana teknik muncul gitu ya. Nah gitu. Baik. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya. Untuk latihannya sekarang kita outdoor atau di luar kelas. Ya kalau di dalam ini tidak mungkin ya, karena latihannya itu nanti akan beradu suara mungkin ya. Jadi tidak akan fokus. Nah, baik, Bapak akan bagi LKPD-nya. Kelompok 1 mana? Ya, ini kelompok 1. Ada 5 orang ya. Ini 5. Sama. Dan kelompok 2 juga ada 5 orang ya. Kelompok 2 1, 2, 3 5 orang. Nah, baik,
Silakan Bapak kasih waktu untuk kalian latihan untuk berdiskusi ya. 20 menit. Nah jika sudah nanti Bapak akan panggil, nah baru kalian presentasikan dan nanti yang menonton harus mengomen. Siap? Siap. Baik, sekarang silakan di luar ya. Silakan. Jadi kan ini ceritanya Lutung Kasarung ya. Jadi dalam penokohan yang pertama itu Ratu itu Winda. Dan yang kedua itu Raja yaitu Rizky. Dan Purbasarang aku ya. Terus Indrajaya Mahfud Sidik dan Purbasari Mutia. Jadi sekarang baca dulu isi dari teks ini. Lalu nanti kita latihan. Siap. Jadi ini sudah ditentukan ya aktor-aktornya? Ya sudah Pak. Iya. Ini gimana ini? Sudah ditentukan tokoh-tokohnya? Sudah, Pak. Sudah ya, jika sudah sekarang individu dulu ya. Individu dulu memerankan tokoh masing-masing. Setelah itu ke pengadegan. Nanti jika ada yang sulit gitu boleh ditanyakan gitu ya. Siap. Bapak ini gimana ini itu maksudnya begini kita harus apa gitu ya. Terutama dalam pengadegan nanti kalau ada yang sulit boleh ditanyakan ya. Dan ini pasti akan mendapatkan kutukan karena tidak menjalankan aturan ruang semester. Ayahanda Tidak. seharusnya Hentikan. Apa ini? Tidak. Purbasari lah pilih. Ayah, kenapa bukan aku? Kenapa si kecil ini yang menderita ayah? Ayah tidak adil. Seharusnya anak sulunglah yang berhak memakai mahkota ini. Justru karena dari tangannya setiap tahun. Aku memilih Anak kedua kita kau Purba pasti akan menjadi pemimpin. sombongnya minta Dicintai ampun. oleh rakyat. Anak ketiga Purba Dewata. Dia berbeda dari Datang kedua Tuhan kakaknya. pada Dia kerajaan. cukup dewasa dan Tetapkan pintar. dalam 2 hari lagi Sikap penobatan ketelon. akan dilaksanakan. Namun sikap keteledorannya Mohon kemarin juga Yes, bisa sir. saja membakar dapur kerajaan. Anak ketiga juga pada seluruh pelosok negeri bahwa putri Purbasari akan menjadi ratu di kerajaan pasir Dan batu. beritakan juga namun karena kebaikannya itu saldo bahwa kita hampir Purbasari habis. akan menjadi ratu. Untung saja paman lengser mengecek Ayahanda, seharusnya kakak Aku khawatir juga jika dia menjadi benar Purbasari, yang dikatakan Purbasari Ayahanda Anak seharusnya bahwa Purbararang Purbararang lah yang menderita dan bukan Purba Manik dan Purba Kakak Purbararang. Yang terakhir anak bungsu kita Purbasari. Dia baik, penurut, rajin sholat dan haji, suka belajar, sumpah, dan khawatir. Dia sudah cukup umurnya. Tidak menurut dia. Kita rayakan hal ini untuk Ya, ini pulpen itu dicoret Purbararang ya. Aku sebenarnya adalah seorang dewa. Oh ya. Namaku Sona Anggar. Indrajaya ya. Aku melanggar sumpah Perannya yang Indrajaya. membuat Batara Gunung Barah, maka aku dikutuk menjadi seekor anjing dan dibuang ke bumi. Dan aku sekarang adalah suamimu. Suami, hentikan! Tidak!
Tidak mungkin. Nah, jika sudah mendalami, langsung latihan adegan aja. Kamu tidak bisa mengingkari sumpahmu sendiri, Dayang Langsung Sumbi. adegan. Karena kamu sudah bersumpah, siapa saja yang mengembalikan benang ini, jika dia laki-laki, maka kamu akan menjadikannya suami. Jadi aku Nah, sudah jangan lupa mengatakan intonasi aku menjadi suamimu, Dayang Sumbi. Jangan lantang ya. aku tidak akan menyakitimu. Harus lantang. Jadi jangan Sepenuh hatiku. Abaliut Pak. Iya, penuh hati kupanya. Ya kak. gitu. Ya Bu. Ya, ada beberapa gimana bisa ditandai oleh kuku bisa gitu ya. Kalau panjang. Tandai kuku gitu. Datangnya sama Oh, kalau bawa pulpen tandai aja. Si Jaka Pulpen ya. anjing sama anjing. Ballpoint gitu. Nah, kalau pulpen. Mohon ampun Ya, Prabu Kak. pernah dikatakan purba Ya kak. Ya Bu. Dari mana saja kamu nak? Aku tadi sedang belajar loh Bu. Dan Ibu tahu gak? Sekarang aku sudah bisa berhitung sampai 16 loh Bu. Wah, kamu memang anak ibu yang paling pintar ya kak. Siapa dulu dong? Jaka Sona. Oh iya nak, ibu ingin sekali hati Kijang. Kamu mau kan menangkapkan Kijang untuk ibu? Jangankan Kijang, Sidan pun akan kutangkap untuk Ibu. Kalau begitu, Jaka berangkat dulu ya. Ayo Tumang. Pas saya temang ngomong saya Kalau hadir keluar. Namanya asuh. jadi ngomong babi masuk. Jangan sana masuk. Lihat ada saya Sama tuh. Tumang, lihat ada seekor babi. Cepat kejar. Tumang, kenapa kamu diam saja? Cepat kejar. Menantuku Tumang, apakah itu cucuku? Benar Dewi Sikawati, dia adalah cucumu. Ya, ini sudah ke Aku ingin sekali pengadegan, latihan adegan. Oh Dewa, aku ingin sekali memeluk dan berbicara pada cucuku. Tapi apa daya, dia tidak begitu percaya pada ucapanku. Tumang, cepat gigit babi itu. Mengapa kau tega, nak? Aku ini nenekmu. Nenekmu, nak. Hei Tumang, apa kau tidak dengar apa kataku? Cepat gigit babi itu. Ayo Tumang, serang dia. Tumang, jangan diam saja. Kenapa kau duduk diam saja? Ah, tidak mungkin. Aku melukaimu, Dewi. Cepat gigit babi itu. Ayo Tumang, lari. Ayo Tumang, serang dia Tumang. Lupa dah kau mana? Kat. Dan adegan yang lain di suatu tempat. Ya kan nanti di awalnya itu dari sana ya. Munculnya kalau kesini kan langsung nggak seru gitu ya. Nah, jadi harus ada kelihatan babinya itu lari. Berarti boleh mutar ke sini ya. Kan Tumang di sana. Ya bagus tadi. Bagus ya, mutar ya. Nah, jadi mutar ke sana, keluar. Gitu ya. Oke, silakan lanjutkan. Di suatu tempat. Kenapa Jaka belum pulang juga? Aku khawatir. Semoga saja tidak terjadi apa-apa. Bu, aku sudah pulang Bu. Wahai suamiku yang tercinta, selamat datang. Baik atuh. Di Iya nggak apa-apa mau ditambah atau dikurangi dalam dialog nggak apa-apa. Jadi jangan terfokus pada teks ya. Nggak perlu harus utuh gitu tapi sama gitu ya pesan yang disampaikannya. Ya silakan. Wahai suamiku tercinta, selamat datang kembali ke kerajaan. Hamba sudah lama menantikan kedatangan yang mulia raja. Istriku, kemari, mendekatlah kepadaku. Sudah 7 purnama aku melewati malam panjang untuk semedi. Selain merindukan rakyatku dan putri-putriku, engkaulah yang paling aku rindukan. Setiap purnama itu, auramu datang padaku, membelai perasaanku dan menjadi selimut hatiku. Oh ya Dinda, bagaimana perjalanan kepemerintahan selama tahta ini diserahkan kepadamu? Seperti yang telah engkau lihat suamiku, rakyat masih makmur dan sejahtera. Bagus Dindaku, sungguh beruntung aku memilikimu. Bagaimana keadaan putri-putri kita?
Apakah mereka baik-baik saja? Mereka baik-baik saja suamiku. Bahkan Purbararang dengan Indrajaya sudah melangsungkan pertunangan yang telah engkau titahkan. Oh begitu, sungguh sangat disayangkan. Aku tidak bisa ikut mendampingi putriku di hari pertunangannya dengan Indrajaya. Tidak apa-apa suamiku, mereka tidak keberatan dengan ketidakhadiranmu dan acara berlangsung sesuai yang telah direncanakan. Terima kasih sayangku. Oh iya, sebenarnya ada hal yang ingin aku bicarakan denganmu dan para menteri. Ini berkenaan dengan masa depan kerajaan Pasir Batang. Dalam pertapaanku, aku mengkaji diri bahwa sudah saatnya aku turun dari tahta kerajaan. Mengingat ketujuh anakku perempuan dan tak satu pun mereka laki-laki. Mau tidak mau, tahtaku harus diteruskan oleh salah satu putriku. Menurut Kanda, siapakah yang pantas untuk mendapatkannya? Justru itu, aku akan meminta pendapatmu. Dinda, bagaimana keseharian putri-putri kita? Purbararang, dia anak sulung. Tidak lama lagi akan melangsungkan pernikahan dengan Indrajaya. Dia pantas untuk meneruskan tahta kerajaan ini. Namun, karena sifatnya yang keras, tidak pedulian, suka bentak-bentak, dan suka main apa itu namanya? Gadget sayangku. Ya itu. Hampir tidak lepas dari tangannya setiap waktu. Anak kedua kita Purba Endah, kesombongannya minta ampun. Anak ketiga Purba Dewata. Dia berbeda dengan kedua kakaknya. Dia cukup dewasa dan pintar. Namun sifat keteledorannya belum hilang. Kemarin juga hampir saja membakar dapur kerajaan. Anak keempat Purba Kencana. Dia baik, suka menolong. Namun karena kebaikannya itu saldo kita hampir habis. Untung saja Paman Lengser mengecek tabungan istana. Aku khawatir juga kalau dia menjadi penerus tahta kerajaan. Anak kelima dan keenam Purba Manik dan Purba Lewi. Kebiasaan shoppingnya tidak bisa dirubah. Yang terakhir anak bungsu kita Purba Sari. Dia baik, penurut, rajin sholat ngaji, suka belajar, sopan, dan cantik. Dia sudah cukup umurnya. Menurut Dinda, di antara ketujuh putri kita, Purbasarilah yang pantas untuk meneruskan tahta kerajaan ini. Baik, aku sudah memutuskan. Kemarilah ketujuh anakku. Tadinya Purbasari, Dek. Tak dia ya? Tak. Tadi dia tak. Jadi gimana? Di situ aja. Ayah hendak sangat senang bisa kembali melihat putri-putri ayah yang sangat cantik. Ayah sengaja memanggil kalian ke sini karena ada hal yang harus ayah sampaikan kepada kalian. Mengingat umur ayah yang semakin hari semakin renta dan juga penyakit yang membuat ayah harus bermeditasi dari keramaian dunia sekarang. Sudah saatnya ayah memberikan tahta kerajaan Pasir Batang ini kepada salah satu putriku. Ayah beserta ibu kalian, Paman Lengser, serta para menteri yang berada di dalam ruangan ini telah mendengarkan, menimbang, dan tentunya ayah sebagai raja harus memutuskan siapa yang akan meneruskan tahta kerajaan Pasir Batang. Maka atas nama Raja Pendahulu Negeri Pasir Batang, saya memutuskan bahwa yang meneruskan tidak bisa mengajarkan kamu tidak bisa mengingkari sumpahmu sendiri, Dayang Sumbi. Karena kamu sudah bersumpah, siapa yang mengembalikan barang? Benar. Apaan ini? Ayah kenapa bukan aku? Kamu tidak bisa mengingkari sumpahmu sendiri, Dayang Sumbi. Karena kamu bersumpah, siapa yang mengembalikan benang, jika dia laki-laki, maka kamu akan menjadikannya suami. Pas di sini itu si Tumang jadi sudah berdiri. Kamu tidak bisa mengingkari sumpahmu sendiri, Dayang Sumbi, karena kamu sudah bersumpah siapa saja mengambilkan benangmu. Jadi saya gerakan. Jadi Ini udang. berarti emang bisa masukkan karena si Tumang Mohon ampun, Prabu. Benar yang dikatakan Purbararang. Jaka-jaka. Bahwa Purbararang lah yang lebih pantas dibandingkan. Mana sih Jaka? Dia. Berbasarilah pilihan ayah percaya bahwa babak pertama sudah selesai. Apa keluar? Keluar semua. Ya gimana, ada yang sulit selama latihan? Mau wihan deui. Kan babak kedua sekarang. Babak kedua. Jadi Yud, ada yang sulit nggak Yud? Lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kalau lancar silakan lanjut.
babak kedua yaitu suatu percakapan Dayang Sumbi dan Jakasona. Nah ini pas masuk itu nyari Pak? Iya, Pak. Iya kan Masuk nyari dulu, gitu ya. Masuk. Heeh. Nah bagusnya kalau ini kan lebih satu ya. Nah, jadi sutradaranya itu lebih terkoordinir ini bagus. Ya, Teh. Masuk dulu nyari Jaka. Setelah Jakasona masuk dengan si anjing cuma Jaka, Ya Bu, dari mana saja kamu nak? aku tadi sedang belajar Bu. Dan Ibu tahu gak? Sekarang aku sudah bisa berhitung sampai 16 loh Bu. Wah, anak ibu. Gimana sih? wah, kamu memang anak ibu yang paling pintar Jaka. Wah, kamu memang anak ibu yang paling pintar Jaka. Siapa dulu dong? Jakasona. Oh iya nak, ibu ingin sekali hati Kijang. Kamu mau kan menangkapkan Kijang buat ibu? Jangankan Kijang, Sedan pun akan kutangkap untuk Ibu. Kalau begitu, Jaka berangkat dulu ya. Ayo Tumang. Iya. Di suatu tempat di hutan Jaka dan Tumang sedang berburu. Dan tiba-tiba mereka melihat seekor babi. Tumang, lihat ada seekor babi. Cepat kejar. Tumang, kenapa kamu diam saja? Cepat kejar. Menantuku Tumang, apakah itu cucuku? Benar, Dewi Sengrawati, dia adalah cucumu. Oh Dewa, aku ingin sekali memeluk dan berbicara pada cucuku. Tapi apa daya, dia tidak mungkin percaya pada ucapanku. Tumang, cepat gigit babi itu. Mengapa kau tega nak? Aku ini nenekmu nak. Hei Tumang, apa kau tidak dengar apa kataku? Cepat gigit babi itu. Ayo Tumang, serang dia. Tumang, jangan kau diam saja. Kenapa kau jadi cengok begitu? Ah tidak mungkin. Aku melukaimu Dewi. Cepat gigit babi itu. Ayo Tumang, serang dia. Di suatu tempat Dayang percakapan Dayang Sumbi dan Jakasona, dan Dayang Sumbi sedang menunggu Jakasona kembali. Kenapa Jaka belum juga pulang? Aku jadi khawatir. Semoga saja tidak terjadi apa-apa sama dia. Bu, aku sudah pulang Bu. Kamu sudah pulang nak? Bagaimana berburumu di hutan tadi? Lumayan seru Bu. Oh iya, lalu kemana Tumang? Kenapa dia tidak bersamamu? Bu, Tumang. Apa dengan Tumang, nak? Tumang? Kenapa dengan Tumang nak? Kemana dia? Pas di dia teh ulang ngegas lah, jadi Oh biasa. jadi jangan ngegas. Jadi Tumang, kenapa dengan Tumang, nak? Kemana dia? Nah, pas di sini Tumang berbicara. Tumang mati Bu. Di sini baru ngegas apa? Tumang mati katamu. Dasar anak durhaka. Pulang dari ini Tumang. Tumang. Gitu. Tumang. Tumang. Kenapa dengan Tumang, nak? Jadi Kenapa harus dengan dulu. Tumang? Kenapa dengan Tumang nak? Kemana dia? Tumang mati Bu. Waktu aku memanah seekor babi hutan, tanpa sengaja anak panahku meleset dan mengenai Tumang. Maafkan Jaka Bu. Apa? Tumang mati? Katamu. Apa? Tumang mati katamu? Dasar anak durhaka. Kamu tega sekali membunuh Tumang. Kamu tidak tahu Tumang itu sudah menjaga kamu dengan jiwa dan raganya. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Kita lanjut di dalam kelas ya. Ayo kita masuk silakan. Nah di dalam sudah Bapak diatur tempat duduknya ya. Sesuai kelompok Pak. Ya sesuai kelompok silakan. Ya kelompok 1 ini kelompok 2. Ya. Ya silakan duduknya berkelompok. Nah ini kelompok 1, ini kelompok 2. Baik, nah untuk sekarang kalian saatnya tampil, gitu ya.
Untuk kegiatannya yang pertama kalian memperkenalkan terlebih dahulu. Misalnya kami dari kelompok 1 ya akan menampilkan drama berjudul apa judulnya? Lutung Kasarung. Selamat menyaksikan gitu ya. Nah, untuk arena dramanya mungkin dari sini ya cukup ya. Dari ini sampai ini. Gitu ya. Space panggungnya dari kursi ini sampai meja, ya. Jadi jangan keluar gitu ya. Kalau di pinggir mungkin sampai sini pinggirnya, ya paham? Nah selanjutnya untuk persiapan di luar panggung ya, berarti mungkin dari sini bisa, gitu ya. Nah jadi akses masuk keluar panggung itu dari pintu, ya. Siap? Siap. Nah, selanjutnya nanti dikomentari ya oleh kelompok yang menyaksikan. Baik, sekarang kita mulai. Silakan dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempersembahkan drama yang berjudul Lutung Kasarung. Selamat menyaksikan. Ya, silakan. Wahai suamiku yang tercinta, selamat datang kembali ke kerajaan. Hamba sudah lama menantikan kedatangannya Mulia Raja. Istriku, kemari, mendekatlah kepadaku. Sudah 7 purnama aku melewati malam panjang Semeru. Selain merindukan rakyatku dan putri-putriku, engkaulah yang paling aku rindukan. Setiap purnama itu auramu datang padaku, membelai perasaanku dan menjadi selimut hatiku. Oh ya Dinda, bagaimana perjalanan ke pemerintahan selama tahta ini diserahkan kepadamu? Seperti yang telah engkau lihat suamiku, rakyat masih makmur dan sejahtera. Bagus Dindaku, sungguh beruntung aku memilikimu. Bagaimana keadaan putri-putri kita? Apakah mereka baik-baik saja? Mereka baik-baik saja suamiku. Bahkan Purbarara dengan Jaya sudah melangsungkan pertunangan sebagaimana yang telah engkau nikahkan. Oh begitu, sungguh sangat disayangkan. Aku tidak bisa ikut mendampingi putriku di hari pertunangannya dengan Indrajaya. Tidak apa-apa suamiku, mereka tidak keberatan dengan ketidakhadiranmu. Dan acara berlangsung sesuai yang telah direncanakan. Terima kasih sayangku. Oh iya, sebenarnya ada hal yang ingin aku bicarakan denganmu dan para menteri. Ini berkenaan dengan masa depan kerajaan Pasir Batan. Dalam pertapaanku, aku mengkaji diri bahwa sudah saatnya aku turun dari tahta kerajaan. Mengingat ketujuh anakku perempuan dan tak satu pun mereka laki-laki. Mau tidak mau, tahtaku harus diteruskan oleh salah satu putriku. Menurut Kanda, siapakah yang pantas untuk mendapatkannya? Justru itu, aku akan meminta pendapatmu. Dinda, bagaimana keseharian putri-putri kita? Purbara, dia anak sulung. Tidak lama lagi akan melangsungkan pernikahan dengan Indrajaya. Dia pantas untuk meneruskan tahta kerajaan ini. Namun, karena sifatnya yang keras, tidak pedulian, suka bentak-bentak, dan suka main apa itu namanya? Gadget. Dia itu hampir tidak lepas dari tangannya setiap waktu. Anak kedua kita Purba Ayah, kesombongannya tak ampun. Anak ketiga Purba Dewata. Dia berbeda dengan kedua kakaknya. Dia cukup dewasa dan pintar. Namun sifat keteledorannya belum hilang. Kemarin juga hampir saja membakar batu kerajaan. Anak keempat Purba Kencana. Dia baik, suka menolong. Namun karena kebaikannya itu saldo kita hampir habis. Untung saja Paman Lengser mengecek temuan istana. Aku khawatir juga jika dia menjadi penerus tahta ini. Anak kelima dan keenam Purbamanik dan Purbaluni. Kebiasaan sopinya tidak bisa diubah. Yang terakhir anak bungsu kita
Baik, aku sudah memutuskan. Kemarilah petunjuk anakku. Ayahanda sangat senang bisa kembali melihat putri-putri ayah yang sangat cantik. Ayah sengaja memanggil kalian ke sini karena ada hal yang harus ayah sampaikan kepada kalian. Mengingat umur ayah yang semakin hari semakin renta dan juga penyakit yang membuat ayah harus bermeditasi dari keramaian dunia sekarang. Sudah saatnya ayah memberikan tahta kerajaan Pasir Batang ini kepada salah satu putriku. Ayah beserta ibu kalian, Paman Lengser, serta para menteri yang berada di dalam ruangan ini telah mendengarkan, menimbang, dan tentunya ayah sebagai raja harus memutuskan siapa yang akan meneruskan tahta kerajaan Pasir Batang. Maka atas nama raja pendahulu negeri Pasir Batang, saya memutuskan bahwa yang meneruskan tahta kerajaan Pasir Batang adalah Purbasari. Ayo kita rayakan hari ini untuk anak kita tercinta yang sebentar lagi akan menjadi sang penguasa kerajaan Pasir Batang ini. Hentikan! Apa ini? Ayah kenapa bukan aku? Kenapa si kecil ini yang menerima tahta? Ayah tidak adil. Seharusnya anak sulunglah yang berhak memakai mahkota itu. Mohon ampun Prabu. Benar yang dikatakan Purbarang bahwa Purbarang yang lebih pantas dibandingkan Purbasari. Tidak, Purbasarilah pilihanku. Ayah percaya bahwa Purbasari bisa jadi teladan bagi rakyat kerajaan ini. Purbasari yang akan jadi ratu di kerajaan ini. Kerajaan ini pasti akan mendapatkan kutukan karena tidak menjalankan aturan sebagaimana mestinya. Ayahanda, seharusnya kakak Purbararang yang menerima tahta ini bukanlah aku. Kakaklah yang pantas. Justru karena kemuliaan hatimu, itu aku memilihmu anakku. Kau pasti akan menjadi pemimpin yang baik dan dicintai oleh rakyat. Terima kasih ayah. Ayah terlalu memuji. Saya khawatir ayah akan kecewa jika nanti saya tidak sesuai dengan harapan ayah. Tunggu saya. Pasti akan tiba saatnya akan datang kutukan pada kerajaan ini. Sudah ayah tetapkan, dalam 2 hari lagi penobatan akan dilaksanakan. Mohon kepada para menteri disiapkan segala sesuatunya dan beritakan juga pada seluruh pelosok negeri bahwa Putri Purbasari akan menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang ini. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Luar biasa ya. Tadi penampilan dari kelompok 1. Drama yang berjudul apa? Lutung Sarung. Lutung Sarung. Baik, silakan moderator atau pemimpin untuk selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab atau saran barangkali dari teman-teman ada yang ditanyakan atau ada saran kepada kelompok kami, dipersilakan. Untuk sesi pertanyaan di dalam 2 sesi. Jadi setiap 2 sesi 2 pertanyaan. Interupsi. Ya, silakan. Nama Indi Gunawan dari kelompok 2. Saya ingin memberikan saran untuk pertanyaan. Jadi untuk mimiknya itu bagi saya yang apa namanya itu raja itu kurang mengekspresikan, dan untuk itu siapa? Purbasari. Yang mana? Oh, yang ini. Kurang diekspres, kurang Ekspresi. Oh ya. Menjiwai peran. Oh gitu. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Yudi. Ya. Ya, tadi kelompok 2 sudah memperhatikan gitu ya. Ada beberapa aktor atau tokoh raja dan tokoh Purbasari gitu ya. Dari segi ekspresi mungkin ya, mimik, jadi kurang menjiwai bagaimana tokoh raja gitu kayaknya. Terus bagaimana tokoh Purbasari, emang Purbasari itu lembut gitu ya. Nah, untuk yang lain mungkin Purbararang ini paling bagus itu ya, apalagi dari intonasi gitu ya. Intonasi sesuai dengan karakter. Oke, lanjut silakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 atas sarannya, dan kami juga memohon maaf apabila ada kekurangannya. Mungkin untuk pembelajaran di lain kali kami bisa lebih baik lagi dan bisa lebih
Instruksi. Ya, silakan. Saya Ginanjar dari kelompok 2 izin bertanya. Menurut kelompok 1, apa isi dari teks drama tersebut? Sekian pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih. Jadi isi dalam cerita Lutung Kasarung ini yaitu seorang raja yang sudah tidak sanggup untuk menjalankan kerajaannya, dan seorang raja ini akan mewariskan tahta kerajaannya kepada salah satu ketujuh putri dari kerajaan Pasir Batang ini. Oleh karena itu, tidak ada laki-laki satupun di antara ketujuh anaknya ini, maka di antara mereka yang pantas untuk menjadi penerus tahta kerajaan ini yaitu sudah ditetapkan, yaitu Putri Purbasari. Sekian. Bagaimana untuk kelompok 2? Apakah jawaban dari kelompok kami dapat diterima? Siap. Kami terima jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat luar biasa, bagus sekali ya. Dan mungkin sekian ya dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan, bagus. Ya, selanjutnya dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan drama yang berjudul Sang Kuryang. Dan ini beberapa rekan dari saya. Ya, silakan. Selamat menyaksikan. Ya, siap, silakan. Dayang, prajurit, pada kemana mereka? Aku bersumpah, jika saja ada yang bisa menemukan benangku yang hilang. Jika dia perempuan, akan aku jadikan sebagai pramugari, dan jika dia laki-laki, akan aku jadikan suamiku. Tuma, mengapa kau menemukannya? Pergi kamu dari sini, pergi. Aku tidak ingin menikah dengan seekor anjing. Pergi. Tenang Dayang Sumbi, tenang. Jangan dulu marah. Kamu bisa bicara. Iya, aku bisa bicara. Kenapa bisa? Siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu dari bangsa siluman? Atau binatang dari peliharaan sirkus? Bukan keduanya, akan aku tunjukkan siapa aku yang sebenarnya. Siapa kamu? Aku sebenarnya adalah seorang dewa, namaku Sona Anggara. Karena kesalahanku melanggar sumpah yang membuat Batara Gunung marah, maka aku dikutuk menjadi seekor anjing dan dibuang ke bumi. Dan sekarang aku adalah suamimu. Suami? Tidak. Aku tidak mungkin. Aku tidak punya suami. Kamu tidak bisa mengingkari sumpahmu sendiri, Dayang Sumbi, karena kamu sudah bersumpah. Siapa yang mengembalikan benang, jika dia laki-laki, maka kamu menjadikan suami. Jadi aku sudah dikarmakan untuk menjadi suami dari Dayang Sumbi. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu dan aku akan selalu menjagamu dan menyayangimu sepenuh hatiku, istriku. Jaka. Iya, Bu. Dari mana saja kamu, nak? Aku tadi sedang belajar, Bu. Dan Ibu tahu nggak sekarang aku bisa berhitung sampai 16 loh, Bu. Wah, anak ibu memang hebat. Siapa dulu dong? Jaka Sona. Oh iya, nak. Ibu ingin sekali makan hati kijang. Kamu mau kan makan kijang buat ibu? Jangankan kijang, saya dan pun akan ketangkap untuk Ibu. Kalau begitu, Jaka berangkat dulu ya. Teman. Itu babi ya. Tumang, lihat itu seekor babi. Cepat kejar. Tumang, kenapa kamu diam saja? Cepat kejar. Menantuku Tumang, apakah itu cucuku? Benar, Dewi Singkawati, dia adalah cucumu. Oh Dewa, aku ingin sekali memeluk dan berbicara pada cucuku. Tapi apa daya, dia tidak mungkin percaya pada ucapanku. Tumang, cepat gigit babi itu. Mengapa kau tega, nak? Aku ini nenekmu.
khawatir. Semoga saja tidak terjadi apa-apa sama dia. Bu, aku sudah pulang, Bu. Kamu sudah pulang, Nak? Bagaimana? Berburu di hutan tadi? Dengan seru, Bu. Oh iya, lalu kemana Tumang? Kenapa dia tidak bersamamu? Bu, Tumang. Tumang? Kenapa ada Tumang, Nak? Kemana dia? Tumang mati, Bu. Waktu aku memelihara seekor babi hutan, tanpa sengaja ada panahku meleset dan mengenai Tumang. Maafkan Jaka, Bu. Apa? Tumang mati? Dasar anak durhaka. Kamu tega sekali membunuh Tumang. Kamu tahu, Tumang itu sudah menjaga kamu dengan jiwa dan raganya. Tapi apa balasan kamu? Ini balasan kamu. Anak durhaka. Ampun, Bu. Ampun. Pergi kamu. Pergi. Ya bagus. Jangan kembali lagi, pergi. Ampun, Bu. Ampun. Pergi kamu. Ya selesai, ya selesai, tepuk tangan. Nah baik, itu adalah penampilan dari kelompok 2 dengan judul Sang Kuryang. Baik silakan. Nah kalau ini tadi tidak kebagian aktor ya, tapi tidak apa-apa ya karena tadi mengatur ya latihannya. Berarti tugas sebagai sutradara. Oke gak apa-apa. Ya silakan Pak Sud. Selanjutnya. Baik, sekianlah yang dapat kelompok kami dramakan. Mungkin ada beberapa pertanyaan dan kami memberikan dua kesempatan pertanyaan kepada kalian. Interupsi, ya. Nama Rizky Wahdan dari kelompok 1 izin bertanya. Setelah saya melihat drama yang kalian tampilkan, saya ingin bertanya, menurut kalian isi apa yang ada dalam teks drama tersebut? Sekian, terima kasih. Iya bagus, terima kasih Rizky. Nah ada pertanyaan gitu ya, isi dari drama itu apa? Ya silakan. Baik, untuk isinya adalah jika kita sudah mengatakan suatu janji, maka tepatilah janji itu. Maka tepatilah janji itu. Janjinya di mana tadi? Di aktor siapa? Saya Sobri telah berjanji barang siapa yang telah menemukan benang, dia akan menjadikan, jika laki-laki menjadikan suaminya dan jika perempuan akan menjadikan pramugari. Oh ya, maka si Dayang Suwi menepati janjinya gitu ya, dan melahirkan Jaka Sona. Oh iya. Nah mungkin di sini ada apa? Si Jaka Sona itu akhirnya membunuh si Tumang ya, bahwa dia tidak tahu kan ya, dia itu adalah ayahnya sendiri, dan akhirnya si ibu marah dan mengusir. Oh mengutur ya, bagus ya. Silakan yang kedua, silakan. Untuk pertanyaan keduanya dipersilakan kembali. Instruksi. Nama Mutia Jahra dari kelompok 1 ingin memberikan saran. Kalian aktor dari semuanya bagus, tetapi ada satu aktor yang ketawa. Oh ya, ada yang ketawa ya. Tadi aktor apa? Itu. Aktor Tumang ya, aktor anjingnya. Ya. Silakan dari sanggahannya. Mohon maaf ya bila tadi saya ketawa kiwi. Mungkin bukan bidang saya di bidang drama. Mungkin saya cocok di stand up comedy. Stand up comedy. Apakah atas sarannya? Iya, bagus. Mungkin ada canggung gitu atau malu atau pertama kali tampil drama? Iya, pertama kali tampil sih. Oh iya, jadi ketawa-ketawa gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Mungkin sekian yang dapat kami tampilkan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Ya, alhamdulillah semuanya sudah tampil. Nah, untuk sekarang Bapak akan evaluasi hasil tadi penampilan juga presentasi gitu ya. Kelompok 1 tadi sudah tampil maksimal. Ya, benar apa yang disampaikan oleh kelompok 2, ada beberapa aktor yang kurang dari segi ekspresi gitu ya. Misalnya kalau Raja kan gagah.
gagah, terus dalam penyampaian teksnya itu tenang gitu. Wahai rakyatku, gitu kan ya. Kemarilah semua para putri-putriku, tenang gitu ya. Nah, itu sosok seorang raja gitu ya. Terus tadi bagus ya, Purbararang gitu. Wataknya kan keras gitu ya. Wataknya keras dan dia tidak terima gitu ya bahwa Purbasari yang ditunjuk oleh raja untuk apa? Menjadi atau menjalankan kepemerintahan Pasir Batang ya. Seperti itu. Dan selanjutnya untuk kelompok 2 ya tadi dari awal sampai bagus ya. Dari awal sudah bagus ya. Semua aktor sesuai dengan yang tadi diarahkan gitu ya oleh sutradara gitu ya. Tapi tidak apa-apa ya Pak Sut ya. Tidak apa-apa tampil tapi sudah mengarahkan gitu ya aktor-aktornya ya. Itu sangat vital sekali gitu ya. Kalau memerankan drama itu tetap harus ada peran sutradara gitu ya. Nah, namun dari tadi ada segi vokal kurang ya, seorang ibu kurang tinggi. Terus tadi benar yang dikatakan oleh kelompok 1 jangan cengengesan gitu ya. Kecuali kalau memang waktunya gitu ya untuk tertawa. Dasar kamu ibu gitu ya. Atau ada hal yang memang harus saatnya tertawa. Itu kan di luar ya, di luar skenario ya. Mungkin nggak apa-apa itu karena gugup. Memang suka seperti itu, gitu ya. Nah dari segi isi tadi sudah disampaikan, wataknya bagus gitu ya, sesuai. Selanjutnya pelafalan cukuplah ya, semuanya. Pelafalan, intonasi, apalagi? Ekspresi, mimik, yang terakhir ada gestur sesuai dengan naskahnya gitu ya, ada pergerakan seperti itu ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, selanjutnya kesimpulan ya. Siapa yang ingin menyimpulkan kegiatan hari ini? Saya, Pak. Ya silahkan Renti. Jadi kesimpulannya yang dapat saya ambil dalam pembelajaran hari ini, kita belajar tentang memerankan tokoh, di mana dalam memerankan tokoh kita harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama yaitu isi dari teks drama tersebut, dan yang kedua yaitu watak, yang ketiga yaitu intonasi, yang keempat yaitu pelafalan, yang kelima yaitu mimik, dan yang terakhir yaitu gestur. Gestur ya, tepuk tangan untuk Renti. Ya, bagus ya. Itu untuk kesimpulan kita hari ini. Selanjutnya refleksi ya. Nanti Bapak akan kirimkan rubik refleksi gitu ya. Itu sebagai acuan perbaikan Bapak gitu ya. Dalam pembelajaran hari ini supaya lebih baik lagi seperti itu. Dan untuk evaluasi, nah kalau kemarin kan kita mengerjakan soal ya di sini langsung ya. Nah untuk sekarang evaluasinya gitu ya, kalian di rumah membuat video monolog ya. Yang kemarin kan tampil itu monolog ya, yang di video. Nah kalian membuat video monolog, durasinya nggak lama, maksimal 3 menit maksimal ya. Kalau minimal mungkin 1 menit ya, minimal 1 menit, maksimal 3 menit. Ya yang penting kalau nilainya ingin besar ya maksimalkan 3 menit. Bebas mau berekspresi bagaimana gitu ya. Yang jelas Bapak nanti ada penilaian buat individu kalian, tugas ya. Nah setelah itu videonya itu diupload ke YouTube kalian. Punya YouTube? Punya. Atau TikTok? Nah pasti punya TikTok ya. Nah itu diuploadkan ke YouTube atau ke TikTok. Nanti linknya di share di sini ya. Di sini sudah ada Bitly pengumpulan tugas video drama. Bapak sudah di-sharekan di grup. Betul ya? Paham? Sampai di sini ada yang tanyakan? Iya, siap. Selanjutnya ya. Nah, untuk materi minggu depan
Yaitu kita akan belajar tentang kebahasaan dari teks drama yang dibaca atau ditonton. Seperti itu ya. Dan selanjutnya ya, kita berada di penghujung kegiatan pembelajaran hari ini ya. Jadi terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila Bapak ada salah kata ya. Dan silakan untuk menutup kegiatan hari ini, KM Rizky, silakan untuk berdoa. Setelah melaksanakan berbagai rangkaian aktivitas, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.